Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di gereja, dan selamat pagi untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat beribadah. Mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biar kita berkenan di hadapannya. Kita bangkit berdiri. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Amin. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Amin. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya
Haleluya Tuhan, inilah pengakuan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk Engkau menjadikan kami hamba yang setia kepadamu Tuhan. Apapun keadaan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk tetap menjadi hamba yang setia kepadamu ya Tuhan. Kami percaya keadaan baik maupun kurang baik semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami menyatukan hati kami untuk berkumpul mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menerangi, yang memimpin langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, pagi ini kita dipenuhi dengan sukacita untuk memuji nama Tuhan. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, semuanya bersukacita. Saya percaya baik yang ada di gereja maupun di rumah bersukacita sebab Tuhan senantiasa mengalirkan, melimpahkan sukacitanya bagi kita semua. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Inilah pengakuan kami umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi setiap hari. Oleh sebab itu apapun keadaan kami Tuhan, baik itu yang kurang baik, kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau mengangkat dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Biar pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Memberi kekuatan yang baru bagi kami, menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan pujian kami. Kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pemikiran kami Tuhan, agar hati dan pemikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Mendengarkan setiap kerinduan Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Kuasai dan tutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bukan karena kepandaian, bukan karena kepintaran yang dimiliki hamba-Mu, tetapi merupakan kerinduan Tuhan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, kepada umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita dapat bersama-sama beribadah di tempat ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau merenungkan dalam sebuah ayat dalam surat Yudas. Surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sebagai pembacaan nats kita pada pagi hari ini. Yudas pasal pertama ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar. Dalam pembacaan kita pagi hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu membangun iman. Dalam membangun iman, kita memerlukan perjuangan. Di ayat yang ketiga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dalam mempertahankan iman, dalam membangun iman, kita tentunya harus memperjuangkannya sedemikian rupa supaya kehidupan kita benar-benar terbangun di dalam hidup yang memiliki nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan kita. Kita sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, janganlah kita sekedar mengikut Tuhan lalu tidak ada perubahan dalam kehidupan. Tetapi kita harus
membangunnya, membangun iman, membangun kepercayaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun tantangannya cukup banyak. Kalau di pasal ini tantangannya adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsunya. Di ayat yang keempat, sebab ternyata ada orang tertentu yang masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini menjadi tantangan kita sebagai umat yang beriman, bagaimana kehidupan kita banyak dikelilingi oleh orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang melampiaskan hawa nafsunya, atau mungkin sudah mengenal kasih karunia Tuhan, tetapi dia tidak mempergunakan sebagaimana yang Tuhan harapkan, tetapi justru menyalahgunakan, bersikap seenaknya, semaunya sendiri, tidak mau dituntun dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan mereka tidak menunjukkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupannya. Kita sebagai manusia adalah orang-orang yang sebenarnya mudah terpengaruh. Buktinya saja ketika kita melihat anak-anak kita atau mereka yang masih kecil, masih kanak-kanak, tentunya orang tua mengajarkan sebuah kebaikan, hal-hal yang baik, berkata sopan, berkata yang benar. Tetapi pada kenyataannya terkadang mereka terpengaruh oleh sekelilingnya, ya, sehingga meskipun orang tua tidak mengajarkan, ternyata anak itu bisa berkata kotor, bisa berkata tidak sopan dan lain sebagainya. Ya. Itulah pengaruh kita, orang yang ada mudah terpengaruh, mudah meniru. Oleh sebab itu mari kita ketika melihat orang fasik di sekeliling kita, janganlah kita juga terpengaruh dan terhanyut, tetapi justru kita harus membangun fondasi iman kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengokohkan, menguatkan hati kita untuk tetap melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Memang mereka selalu memprovokasi kehidupan kita untuk kita dapat meniru mereka, tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, kita harus berjuang sedemikian rupa, tentunya tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan, membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Allah tidak dapat dipermainkan, Allah itu penuh belas kasihan, tetapi juga Dia adalah Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Bagi yang berdosa dan terus hidup dalam keberdosaan, tidak mau bertobat akan menerima konsekuensinya berupa penghukuman. Di dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Orang Israel yang mengalami kedahsyatan Allah saat keluar dari tanah Mesir, dipimpin Allah sedemikian rupa, kuasanya
menyertai sedemikian rupa sehingga bangsa ini dapat keluar dari tanah Mesir dan berada dalam tanah perjanjian. Ya. Tetapi dalam perjalanan itu juga banyak orang yang dihukum oleh karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, oleh karena mereka memberontak kepada Tuhan, tidak patuh dan tidak taat. Allah memang memberikan belas kasihannya, menuntun, membela, tetapi Allah juga tegas terhadap setiap kita, setiap manusia yang melakukan kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan dan tidak mau bertobat, maka penghukuman akan yang kita dapatkan seperti bangsa Israel ini. Bagaimana tidak semua orang dapat menikmati tanah perjanjian, tetapi ada beberapa orang yang tidak berkenan kepada Tuhan sehingga mereka tidak menikmati tanah perjanjian. Tetapi mereka yang berkenan, maka mereka dapat menikmati tanah perjanjian itu. Kemudian di ayat yang ke-6, bagaimana sekelompok malaikat yang semula memiliki hak istimewa untuk tinggal di dekat Allah, tetapi beberapa di antara mereka memberontak melawan Allah dan mereka menerima murka Allah. Kemudian di ayat yang ke-7, Sodom dan Gomora dengan penyimpangan seksual, mereka menerima hukuman. Di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29 itu ya, tentang Sodom dan Gomora, bagaimana Allah menjungkir balikkan kota ini karena kejahatan mereka, karena mereka tidak mau bertobat. Jangan membangun iman sesuai dengan selera atau keinginan sendiri. Di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan mengerti engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Mereka membangun iman sesuai dengan keinginan sendiri, tidak berdasarkan pada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kata-kata hujat, kata-kata makian, begitu mudah terlontar dalam kehidupan orang-orang fasik. Mereka tidak takut Tuhan. Malaikat saja dalam berselisih tidak berani mengatakan perkataan yang menghujat. Dia hanya berkata, kiranya Tuhan mengerti engkau. Akan tetapi menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Inilah manusia atau orang yang berlaku fasik, tidak mau mematutkan dirinya, hidupnya kepada kebenaran firman Tuhan. Suka berkelahi, ya, bahkan suka mencaci maki, menghujat, bahkan menghujat Allah, menyalahkan Allah. Allah itu tidak adil dan lain sebagainya. Tetapi mari kita harus membangun iman dengan benar, berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-11 ada 3 contoh, yaitu Kain, Bileam, dan Korah. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kain menjalankan ritual keagamaannya, memberikan persembahan kepada Tuhan,
tetapi tanpa iman, tanpa hidup berserah kepada Tuhan. Buktinya apa? Ketika Tuhan memberikan peringatan kepada Kain, ya, ketika Kain merasa jengkel, merasa marah kepada adiknya Habel, mengapa persembahannya tidak diterima sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Tuhan menegur supaya Kain jangan bersikap marah, jangan bersikap jahat di hadapan Tuhan, tetapi apa yang diperingatkan Tuhan tidak dihiraukan oleh Kain. Ya. Inilah kalau menjalankan keagamaan, memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi tanpa iman, tanpa penyerahan kepada Tuhan. Seharusnya ketika ada teguran dari Tuhan, ada arahan, ada didikan dari Tuhan, ya kita harus mematuhi, kita harus mengikuti apa yang menjadi arahan dan teguran Tuhan. Tidak malah tidak berbuat apa-apa, mengabaikan apa yang menjadi teguran Tuhan, dan akibatnya Kain menjadi berdosa. Demikian juga Bileam mempraktekkan hidup keagamaan untuk keuntungan pribadi. Bileam tergiur oleh apa yang akan diberikan oleh Balak, ya. Sampai Tuhan mengutus malaikatnya untuk menghadang Bileam. Akhirnya Bileam patuh. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Nampaknya Bileam mengikuti petunjuk Tuhan, supaya Bileam berangkat bersama dengan mereka yang menjemput Bileam ini. Tetapi Tuhan melihat hati Bileam yang tidak lurus, ya, sehingga Tuhan menegur dan akhirnya Bileam tidak jadi mengutuk bangsa Israel oleh karena keinginan Balak, tetapi Bileam menjadi memberkati bangsa Israel sesuai dengan tuntunan Tuhan. Demikian juga dengan Korah. Dia menolak otoritas Tuhan. Kalau dibaca dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 dan 2, Bilangan 16 ayat 1 dan 2. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ya. Korah memberontak terhadap Musa. Musa adalah pilihan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Mari kita jangan mengerjakan ini semua, ya. Bangunlah ritual keagamaan, bangunlah sikap keagamaan yang baik, harus dengan iman yang benar, harus mendasarkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita mencari keuntungan pribadi, tetapi biarlah apa yang kita kerjakan ini semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kita mari menghargai setiap pemimpin kita, pemimpin rohani kita. Jangan sampai kita merancangkan hal-hal yang jahat, atau ketika pimpinan rohani atau Bapak Gembala memberikan didikan, memberikan teguran, arahan terhadap kehidupan kita, lalu kita mengabaikannya, lalu kita menganggap remeh apa yang menjadi teguran dan arahan. Itu akan merugikan kehidupan kita. Tetapi apapun yang menjadi didikan Tuhan, baik lewat hamba Tuhan, baik lewat sesama, teguran, nasihat,
Kalau nasihat itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita ikuti, kita mau mendengarkan mereka, ya. Jangan sampai kita mengabaikan, dan kalau kita mengabaikan maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar, sehingga kehidupan kita benar-benar nampak nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kerohanian. Gaya hidup kita benar-benar menampilkan nilai-nilai firman Tuhan. Dan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam ayat 17 sampai 19, Yudas pasal pertama ayat 17 sampai 19. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Pada akhir-akhir zaman ini banyak pengejek, ya. Mereka yang fasik tidak senang melihat kita bagaimana membangun hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Kita harus tahan, ya, terhadap mereka. Kalau terhadap pengejek, biarkanlah seperti anjing penggonggong gitu, ya, nggak usah dihiraukan. Tetapi hanya firman Tuhanlah mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan dengan sesama kebenaran firman Tuhan, sehingga itu yang membentuk kehidupan kita, sehingga firman Tuhan boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Sesulit apapun pergumulan kita, persoalan hidup kita, kita harus tetap setia melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, karena itulah kehendak Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan, bukan menurut hawa nafsu. Ketika kita membangun iman, kita harus hidup menurut firman Tuhan, jangan menurut hawa nafsu, ya. Kemudian kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, bukan keinginan dunia. Dan di ayat yang ke-20 sampai 23, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita jangan sampai dicemarkan oleh pakaian mereka yang penuh dengan dosa, ya. Tetapi mari kita dapat menjadi kesaksian kehidupan yang suci, yang kudus, sehingga hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dalam membangun iman, mari kita hidup menurut firman Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup kita menjadi kesaksian yang hidup tentang hal kesucian hidup, ya. Kita tahu banyak orang yang tidak sanggup hidup dalam kekudusan Tuhan, oleh karena mereka tergoda oleh hawa nafsunya, tergoda oleh keinginan dunia, tergoda dengan keinginan dosa, ya. Dosa memang begitu menggoda, sehingga kita terpikat olehnya. Mari kehidupan kita sebagai
anak-anak Tuhan, kita bangun iman kita, sikap iman kita kepada Tuhan. Kita benar-benar memperjuangkannya sedemikian rupa. Bangun kesetiaan kita, ketekunan kita di hadapan Tuhan, sehingga persekutuan kita dengan Tuhan ini tetap terus terjalin hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai terputus, jangan sampai membuat jarak dalam kehidupan kita. Kalau saat-saat ini kita harus jaga jarak dengan sesama kita ya, oleh karena pandemi corona, tetapi untuk hubungan dengan Tuhan kita janganlah menjaga jarak, janganlah kita menjauh, tetapi teruslah kita mendekat dengan bersekutu dengan Tuhan, dengan tetap dalam semangat yang tidak padam, sehingga kehidupan kita benar-benar menampilkan iman yang hidup. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, percuma. Terang kita tidak dapat dilihat oleh banyak orang, tetapi ketika kita membangun iman, kita membangun persekutuan dengan Tuhan, hidup kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menampilkan buah roh dalam kehidupan kita, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera ada dalam kehidupan kita, penguasaan diri, ya. Sehingga apapun yang terjadi, kesusahan atau kesenangan, semuanya dapat kita bawa hidup ini untuk tetap dekat kepada Tuhan, ya. Jangan sampai kalau kita susah, kita mengumpat kepada Tuhan. Kalau kita senang, kita lupa kepada Tuhan. Tetapi kita biarlah selalu ingat terus akan Tuhan, sehingga kehidupan kita mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Mari pada pagi hari ini ajarkan firman Tuhan untuk membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar. Kita responi bersama supaya kita benar-benar bertumbuh, berbuat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita jauhi kefasikan, mari kita jauhi dosa, hawa nafsu yang ada, tetapi mari biarlah kita hidup menurut firman Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam kehidupan kita. Namanya juga Roh Kudus, maka kita harus, syaratnya harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Kalau sekeliling kita hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakjujuran, hidup dalam pencemooh, ya, kita jangan mengikuti mereka, tetapi kita mari menunjukkan nilai-nilai yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Jangan juga kita menyimpan kemarahan, ya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tetapi biarlah kita mudah untuk mengampuni sesama kita, karena siapa manusia yang sempurna yang tidak pernah salah? Tentunya kita semua pernah salah. Tentunya kita harus membuka hati kita untuk sesama kita, supaya kita mendapatkan pengampunan juga yang dari Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, jika engkau tidak mengampuni sesamamu, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni kita. Ya, itu yang harus kita pegang, jangan kita anggap remeh, lalu kita tidak memperhatikan apa yang menjadi firman Tuhan itu, ya, sehingga kita tetap bersikukuh untuk menyimpan kemarahan, bersikukuh untuk memendam
panas hati, ya, kalau kita memendam terus, maka Tuhan tidak akan berkenan dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dalam membangun iman, sekalipun banyak rintangan, mari kita terus memperjuangkan kehidupan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jangan biarkan kuasa kegelapan senang dalam kehidupan kita, karena kuasa kegelapan itu selalu menginginkan kita menjauh dari Tuhan, lepas dari Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap bertahan dalam iman kita, dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Sekalipun seolah-olah saat ini Tuhan tidak membela, seolah-olah sekalipun Tuhan tidak menolong, tetapi biarlah kita bersikap seperti Daniel, ya. Mereka mengatakan, sekalipun Allah yang aku sembah tidak menolong aku, tetapi ketahuilah ya Raja, bahwa aku tetap menyembah Tuhan Allahku yang hidup. Pada akhirnya mereka lolos oleh karena iman mereka yang begitu teguh, iman mereka yang begitu kokoh, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian yang pertama tadi, Aba Bapa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman melalui hamba-Mu, dan Engkau telah menjawab segala kerinduan sidang jemaat-Mu semua, anak-anak-Mu semua yang merindukan akan jawaban dari Tuhan, baik yang di sini maupun di rumah. Tuhan, terima kasih, biar kami semua boleh memperjuangkan untuk membangun iman yang teguh sesuai dengan firman Tuhan. Amen. Menghindari kefasikan dunia yang mengajak kami untuk undur daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terpuji kira nama-Mu.
baik itu untuk menjauh dari Tuhan, baik itu berbicara yang bukan-bukan, baik itu dosa-dosa zina, baik itu apapun untuk keuntungan sendiri dalam pelayanan. Tuhan, Kau sudah menjawab kami semua. Amarah-amarah yang bukan pada tempatnya, menyimpan amarah, Tuhan tolong. Biar kami semua saling mengampuni, mengasihi satu dengan yang lainnya. Sehingga kami boleh menampakkan sinar kasih-Mu, boleh memperjuangkan satu dengan yang lain, menarik mereka kembali untuk setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk penyaluran berkat bagi kami semuanya. Pakai lebih hari lebih heran dengan karunia talenta yang makin bertambah-tambah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami semuanya boleh mendapatkan kasih kamurahan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami semuanya yang hadir juga Tuhan sudah berkati. Dan Tuhan, nanti intinya kami juga berdoa bagi Bapak Gembala. Tuhan, Kau sungguh Allah kami yang baik. Engkau sungguh memperhatikan segala kerinduan, segala kepikiran. Bahkan untuk kami semuanya bagaimana untuk maju, bagaimana untuk lebih dekat kepada Tuhan. Lengkapi ya Allah dengan kesehatan yang luar biasa. Sehingga sanggup Tuhan untuk melaksanakan segala apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih baik hamba-Mu, baik Ibu Gembala dan semua hamba-hamba-Mu yang lain, Tuhan juga berkati. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan para pemimpin negara Indonesia ini. Tuhan tolong kasih kemurahan-Mu menyertai mereka semuanya di dalam masa-masa pandemi COVID ini ya Allah. Tuhan tolong kiranya semuanya boleh Tuhan pimpin, beri hikmat akal budi untuk memecahkan masalah ini. Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau tidak membiarkan bangsa ini terpuruk lebih dalam lagi. Mulai pemimpin dari terendah sekalipun sampai yang tertinggi, beri mereka kesatuan hati untuk bagaimana memajukan negara Indonesia ini tanpa merusak kesatuan Indonesia ini. Tuhan tolong, baik itu pejabat, baik itu pemuka agama, baik itu Polri, baik itu para medis semuanya, Tuhan jaga lindungi ya Allah. Terima kasih Tuhan, terlebih anak-anak-Mu semua yang terlibat di dalamnya Tuhan pagari, sehingga mereka pun di dalam melaksanakan tugas mereka juga mendapat perlindungan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih, bahkan menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu. Doa-doa permohonan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Juru Selamat dan kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu. Dengan selesainya ibadah kita pada pagi yang baru ini, biarlah kita waspada terhadap kejahatan-kejahatan yang ada pada akhir-akhir ini yang begitu sulit untuk kemudian dielakkan. Namun kita percaya kuasa Tuhan Yesus sanggup untuk melepaskan semuanya. Kemudian pulanglah dan terimalah kiranya berkat anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat,
damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya, mulai pagi ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai pagi ini. Minta waktu sebentar untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Saya akan bacakan untuk jadwal ibadah sepanjang sepekan ke depan. Untuk doa pagi, ada ibadah doa pagi di gereja dimulai pukul 4:30 sampai selesai hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk ibadah doa malam secara online, hari Senin 6:30 malam, hari Selasa 6:30, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu 6:30 malam sampai dengan selesai. Lalu khusus untuk hari Rabu sudah dibuka beberapa waktu ini ibadah pendalaman Alkitab, setiap hari Rabu pukul 5:30 petang. Untuk hari Sabtu pagi, ibadah pemuda remaja itu dimulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Dan untuk ibadah Raya Minggu, mohon diperhatikan untuk ibadah Raya Minggu, ibadah yang pertama jam 6 pagi sampai jam 7, lalu ada ibadah raya online, itu jam 10 pagi, jam 17 atau jam 5 sore itu ibadah raya yang kedua, tatap muka di gereja. Untuk minggu depan persembahan ekstra misi. Dan juga mohon diperhatikan untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, ibadah sekolah minggu masih secara online, disiarkan pukul 4 sore setiap hari Minggu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mohon diperhatikan. Untuk ibadah raya minggu depan ini kita memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi tanggal 17 itu dialihkan ya di tanggal 16 untuk ibadah syukur kemerdekaan. Jadi jangan lupa tetap pagi jam 6, sore jam 5. Lalu untuk tanggal 23, ya, untuk tanggal 23 melihat perkembangan dari kehadiran jemaat, jadi memang kita seharusnya masih tetap pakai physical distancing. Ini kan karena kemarin, minggu kemarin itu 78, enggak tahu ini mungkin berapa? Ada? Berapa? 63. Jadi memang ya kurang mencukupi tempatnya, jadi tanggal 23 kegiatan ibadah ditambah 1 kali. Jadi pagi jam 6, lalu jam 9, dan jam 5 sore. Untuk mulai tanggal 23. Ya, supaya memenuhi protokol kesehatan untuk jaraknya, saudara ya. Mohon diperhatikan, jadi bisa dipilih. Dan saya berharap jangan pagi semua, jadi kalau pagi semua ya sama saja nanti ya. Jadi ya mohon nanti enggak tahu teknisnya bagaimana, nanti kita atur lah ya, supaya semua bisa terisi. Ya, dan juga untuk para pemain musik, para pelayan Tuhan juga mohon kerjasamanya, kita harus sama-sama bekerja lebih keras, ya semua untuk keamanan kita. Ya itu saja tambahnya tanggal 23 ya, mulai tanggal 23. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita bersama.